Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesya Rizky Putri Bustami dengan NIM 2307672. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek aktif saya, Technical Review dengan judul Analisis Kecepatan Transmisi Data, Unggah dan Unduh pada Layanan Cloud Storage Google Drive, OneDrive, Dropbox menggunakan Apache Gmeter. Sebelumnya Bapak, saya mohon maaf karena video yang saya unggah pertama kali dengan email Nesya Rizky, email pengirimannya juga Nesya Rizky, itu ditarik oleh YouTube karena katanya filenya terlalu besar. Jadi saya ulang kembali mengambil videonya. Kemungkinan saya bakalan upload kembali dengan email berbeda, email Neneya, lalu dengan email yang di-input pada formnya itu tetap Nesya Rizky, Pak. Kasih. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai abstrak. Cloud computing telah menjadi teknologi yang sangat penting dalam mendukung aktivitas akademik, khususnya melalui layanan cloud storage seperti Google Drive, OneDrive, dan Dropbox. Layanan ini banyak digunakan oleh mahasiswa untuk menyimpan, mengunggah, dan mengunduh berkas perkuliahan secara daring. Namun, perbedaan performa antar layanan seringkali dirasakan, terutama saat terjadi lonjakan jumlah pengguna secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan analisis teknis untuk mengetahui kemampuan masing-masing layanan dalam menangani beban akses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kecepatan transmisi data unggah dan unduh pada Google Drive, OneDrive, dan Dropbox menggunakan metode load testing. Pengujian dilakukan dengan perangkat lunak Apache Gmeter melalui simulasi 3 tingkat beban pengguna, yaitu 50, 500, dan 5.000 pengguna secara bersamaan. Parameter yang dianalisis meliputi waktu respon, rata-rata, kecepatan unduh, dan tingkat kesalahan atau error. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Google Drive unggul dalam kecepatan transfer data pada seluruh tingkat beban. OneDrive memiliki waktu respon paling cepat dan stabil pada beban rendah hingga menengah, sedangkan Dropbox menunjukkan tingkat error yang tinggi pada semua skenario beban. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam memilih layanan cloud storage yang sesuai dengan kebutuhan akademik. Pendahuluan, dalam era transformasi digital saat ini, cloud computing telah menjadi tulang punggung dalam berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. Di lingkungan universitas, penggunaan layanan cloud storage seperti Google Drive, OneDrive, dan Dropbox bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan primer. Mahasiswa seringkali bergantung sepenuhnya pada layanan ini sebagai sistem pengumpulan tugas, penyimpanan proyek kolaboratif, hingga sinkronisasi data antar perangkat. Jadi alasan saya memilih cloud storage juga, cloud storage merupakan layanan yang disediakan cloud computing dalam pelayanan penyimpanan data. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa punya keresahan kan di mana mau menyimpan data secara online, jadi adalah cloud storage seperti Google Drive, OneDrive, dan Dropbox untuk memudahkan mahasiswa nantinya dalam pengumpulan tugas atau pengunduhan file yang diberikan oleh dosen. Juga tempat penyimpanan jangka panjang di kemudian hari untuk mahasiswa. Lanjut saya langsung pada pembahasan. Hal pertama yang dilakukan adalah menginstal Java, karena Gmeter itu harus terinstall dulu Java di dalamnya untuk dapat melakukan testingnya. Setelahnya, membuka Gmeter dengan memasukkan server name menggunakan link website, mengonfigurasi thread group untuk 50 user, 500 user, dan 5.000 user. Lingkup dan skenario pengujian. Pengujian dilakukan menggunakan perangkat lunak Apache Gmeter untuk mensimulasikan permintaan dari penguji ke server, yaitu Google Drive, OneDrive, dan Dropbox. Lalu diberikan 3 beban. Pertama, beban rendah, simulasinya itu 50 pengguna bersamaan dalam 10 detik.
beban menengah, simulasi 500 pengguna bersamaan dalam 60 detik, beban tinggi, simulasinya 5.000 pengguna bersamaan dalam 300 detik. Implementasi pertama yaitu saya mengujinya dengan 50 user. Didapati di sini average untuk OneDrive, Google Drive, dan Dropbox. Average itu adalah respon rata-rata dari penguji ke sistem dari sistemnya untuk kita. Jadi misalnya kalau misalnya di OneDrive ini kan 1027 milisecond, berarti rata-rata dari 50 user itu menunggu sekitar 1 detik untuk mendapatkan respon dari sistem. Nah, pada Google Drive itu 1,6 milisecond, berarti OneDrive di sini jelas OneDrive lebih unggul daripada Google Drive dan Dropbox. Dropbox paling lama ya, tapi masih dalam 1 detik. Resaved ini berupa unduhan, misalnya unduhan file dalam cloud storage. Karena kita di sini analisis kecepatan transmisi data, jadi ini sangat dibutuhkan untuk analisis kali ini. Resave untuk OneDrive itu di 731 kilobyte per second, yang mana artinya kalau misalnya kita mengunduh file dengan besarnya 731 kilobyte, berarti kita membutuhkan 1 detik untuk mengunduh file tersebut. Nah, begitu juga kalau misalnya filenya itu besarnya 1 megabyte. Nah, kita mungkin membutuhkan waktu 1 detik, berapa milisecond gitu, milidetik untuk mengunduh file tersebut. Nah, di sini unduhan yang paling kencang itu pada Google Drive. Didapati itu sekitar 3 megabyte, yaitu 3.000 kilobyte untuk mengunduh file dengan besarnya 3.000 kilobyte itu dalam satu detik. Jadi untuk file yang besarnya di bawah 3.000 kilobyte untuk unduhan pada Google Drive, berarti kita membutuhkan waktu yang lebih cepat. Nah, di sini Dropbox mengalami error yang sangat tinggi, 76%, di mana maksudnya karena sebagian besar dari permintaan pengguna itu gagal diproses. Nah, makanya efek sampingnya itu receive dan send-nya ini, send adalah pengiriman, unggah. Send-nya ini cukup kecil, rendah, karena akibat dari banyak permintaan pengguna yang gagal diproses. Nah, itu untuk Dropbox. Jadi kesimpulan dari sini, Google Drive yang unggul untuk unggah dan unduh. Unggah dan unduh. Nah, unggah di sini kilobyte per second juga untuk Google Drive dapat mengunggah 5 kilobyte per second. 5,39 kilobyte dalam 1 detik. Untuk 500 users ini didapati bahwa tidak jauh berbeda. Google Drive juga jauh lebih unggul dalam unduhan, itu sekitar 5 megabyte. Dalam 1 detik dapat mengunduh 5 megabyte. Nah, kalau untuk dalam unggahnya itu sekitar 7 kilobyte per second. Jadi kalau misalnya mau mengunggah 14 kilobyte, berarti akan membutuhkan waktu 2 detik. Error di sini masih tinggi pada Dropbox karena masih banyak permintaan pengguna yang masih gagal diproses. Oleh karenanya juga, receive dan send pada Dropbox itu rendah dibandingkan OneDrive dan Google Drive. Lalu juga pada Dropbox, kenapa average-nya cukup tinggi? Karena sedikit yang permintaan prosesnya diterima, jadi hanya sedikit itu juga yang diproses. Maka rata-rata yang
respon rata-rata sistem itu hanya yang bisa diproses oleh sistemnya. Nah, untuk implementasi yang 5.000 user ini cukup tinggi perbandingannya di antara yang tadi karena lonjakannya ya, karena dari 500 ke 5.000 cukup jauh. Jadi didapati di sini Google Drive membutuhkan waktu yang lama, 73 detik. Itu sekitar 1 menit untuk mendapat respon dari sistem. Sedangkan OneDrive itu didapati 29 detik. Dropbox kenapa di sini 19 detik? Karena errornya juga cukup tinggi. Jadi hanya sekitar 7% yang diterima responnya oleh Dropbox. Jadi makanya hanya 7% juga persentasenya yang bisa dirata-ratakan oleh sistem Dropbox. Di sini masih unggul Google Drive. Nah, perbandingan di sini kita dapati bahwa berdasarkan keseluruhan hasil pengujian, Google Drive merupakan layanan sistem terbaik untuk proses unggah dan unduh file karena selalu memiliki kecepatan transfer data paling tinggi pada semua tingkat beban. Layanan ini cocok digunakan ketika membutuhkan pengiriman atau pengunduhan file berukuran besar. Meskipun waktu tunggu bisa menjadi lebih lama saat pengguna sangat banyak. OneDrive adalah layanan yang paling cepat dalam memproses permintaan dan paling stabil, terutama pada beban rendah dan menengah. OneDrive sangat baik digunakan untuk aktivitas sehari-hari yang membutuhkan akses cepat dan konsisten seperti membuka atau mengunduh file dalam jumlah sedang. Sementara itu, Dropbox kurang direkomendasikan untuk penggunaan dengan banyak pengguna secara bersamaan karena memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi sejak beban rendah hingga tinggi. Dropbox lebih cocok digunakan untuk penggunaan pribadi dalam akses terbatas, bukan untuk skenario pengujian beban besar. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa untuk pengunggahan file atau pengunduhan file yang besar itu baik digunakan Google Drive karena pengunduhan dan pengunggahannya itu cepat, prosesnya cepat. Namun membutuhkan responsi dari sistemnya itu agak lambat. Untuk keseharian itu bagusnya OneDrive karena lebih stabil. Jadi kalau misalnya filenya tidak terlalu besar dan unduhnya juga tidak membutuhkan kita tidak buru-buru. Nah, OneDrive itu lebih disarankan untuk keseharian. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian performa menggunakan Apache Jmeter, terdapat layanan cloud storage, Google Drive, OneDrive, dan Dropbox pada 3 skenario beban pengguna. 50, 500, 5.000 pengguna. Diketahui bahwa setiap layanan memiliki karakteristik performa yang berbeda. Google Drive menunjukkan keunggulan dalam kecepatan transmisi data unggah dan unduh serta mampu mempertahankan tingkat keberhasilan akses yang lebih baik meskipun waktu respon meningkat pada beban tinggi. OneDrive memiliki waktu respon yang cepat dan stabil pada beban rendah hingga menengah, sehingga sesuai untuk aktivitas akademik harian. Sebaliknya, Dropbox menunjukkan tingkat kesalahan yang tinggi pada pengujian beban simultan yang menandakan adanya pembatasan akses yang ketat. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah pengguna berpengaruh signifikan terhadap kenaikan atensi dan tingkat kesalahan layanan cloud storage. Oleh karena itu, pemilihan cloud storage perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Google Drive untuk file besar, OneDrive untuk rutin sehari-hari, dan waktu akses sebaiknya dihindari pada jam sibuk guna memaksimalkan risiko kegagalan transmisi data. Dan dengan temuan tersebut, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa cloud storage tidak dapat dipisahkan dalam konsep cloud computing. Dengan demikian, pemahaman terhadap prinsip cloud computing menjadi faktor penting dalam menilai kualitas layanan cloud storage. Nah, sekian presentasi tugas akhir dari saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, saya juga telat dalam pengumpulan tugasnya karena faktor tadi YouTube yang tidak menerima file saya yang terlalu besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.